Selamat datang di channel Kisha Bercerita. Apa jadinya jika di hari pertama menjadi menantu? Sebuah aturan yang sangat kejam dan tidak manusiawi langsung dijatuhkan oleh ibu mertua. Kamu dilarang makan satu meja, wajib berdiri melihat keluarga makan, dan hanya boleh memakan sisa makanan dari wajan. Namun, ibu mertua dan suami tidak pernah menyangka bahwa menantu baru mereka adalah seorang auditor keuangan senior yang jenius. Alih-alih menangis, ia justru tersenyum manis dan menggunakan kepatuhan mutlak sebagai senjata paling mematikan untuk membuat seluruh isi rumah kelaparan dan meruntuhkan kesombongan sang mertua tanpa satu pun kata makian. Bagaimana taktik cerdasnya bekerja hingga membuat mertuanya menyesal setengah mati? Simak kisah lengkapnya sampai selesai. Sebelum kita mulai, yuk tulis dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian sedang menyimak cerita ini? Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, bagi sahabat semua yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, meluaskan pintu rezeki, mempermudah segala urusan, serta memberikan kebahagiaan yang sakinah di dalam rumah tangga Anda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kisahnya. Aroma melati yang merekah dari ronce hiasan rambut pengantin saya sebenarnya belum sepenuhnya menguap. Gaun kebaya resepsi yang megah dan melelahkan itu pun baru beberapa jam lalu berganti menjadi pakaian tidur yang lebih santai. Namun malam pertama pernikahan yang seharusnya menjadi gerbang menuju kebahagiaan seolah mendadak runtuh ketika langkah kaki yang berat terdengar mendekati kamar kami. Pintu kamar pengantin di rumah besar bergaya kolonial kawasan Kebon Sirih itu terbuka tanpa ketukan yang sopan. Ibu Retno, sosok matriark yang menguasai rumah ini, melangkah masuk dengan keanggunan yang dingin. Wajahnya yang dihiasi guratan usia namun tetap tampak angkuh menatap saya dengan pandangan menilai yang merendahkan. Di tangannya, tidak ada kado pernikahan yang manis, tidak ada pula amplop merah tanda restu. Beliau membawa sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudut-sudutnya sudah mengelupas dimakan waktu. Beliau berjalan menuju kursi kayu jati di sudut kamar, lalu duduk dengan punggung tegak tanpa sekalipun meminta izin. Tatapannya beralih pada Rendra, anak laki-lakinya yang kini telah resmi menjadi suami saya. Rendra yang biasanya tampil gagah dan berwibawa di kantor mendadak menciut, bahunya merosot, dan pandangannya tertuju pada lantai marmer yang dingin. Ibu Retno berdeham pelan, sebuah suara yang seolah menjadi penanda bahwa titah mutlak akan segera dijatuhkan. Beliau meletakkan buku hitam itu di atas meja rias saya dengan dentuman kecil yang sengaja ditekankan. Beliau mengatakan bahwa setiap wanita yang beruntung bisa masuk dan menyandang nama besar keluarga Hadiningrat, harus mengerti satu hal yang paling mendasar, yaitu posisi mereka. Beliau menegaskan bahwa posisi seorang menantu baru di rumah ini berada di kasta yang paling rendah. Saya terdiam, mencoba mencerna setiap untaian kalimat yang keluar dari bibir tipis wanita di hadapan saya. Di dalam buku itu, menurut Ibu Retno, tertulis seluruh aturan tata krama leluhur yang tidak boleh dibantah, mulai dari jam bangun pagi, cara melangkah, hingga aturan berpakaian. Namun, ketika beliau membalik halaman terakhir, matanya berkilat penuh kemenangan saat menatap langsung ke arah bola mata saya. Beliau menekankan aturan yang paling sakral. Aturan itu menyebutkan bahwa saat jam makan tiba, baik sehari-hari maupun saat ada perjamuan besar, seorang menantu baru dilarang keras untuk duduk di meja makan utama bersama anggota keluarga lainnya. Saya diwajibkan untuk berdiri di sudut ruangan, memperhatikan ibu mertua dan suami saya menyelesaikan suapan mereka hingga tuntas. Setelah meja bersih dan piring-piring kotor disingkirkan, barulah saya diperbolehkan memakan apa saja yang tersisa di dalam wajan atau panci dapur. Mendengar hal itu, Rendra sempat tersentak. Dengan suara yang gemetar, ia mencoba menyela dan memohon agar ibunya mempertimbangkan kembali aturan kuno tersebut karena zaman sudah berubah. Namun, satu tatapan tajam dari Ibu Retno langsung membungkam mulut suami saya seketika. Ibu Retno dengan tegas mengatakan bahwa aturan ini tidak bisa ditawar karena dahulu beliau pun memperlakukan dirinya sendiri dengan cara yang sama demi menjaga wibawa keluarga.
Ibu Retno kemudian menantang saya dengan pandangannya, menanti isak tangis atau kalimat protes yang akan menjebak saya sebagai menantu pembangkang. Namun, sebagai seorang auditor keuangan senior yang terbiasa menghadapi tekanan korporat, saya tahu betul kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Saya tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyuman manis mengembang di wajah saya, memecah ketegangan malam itu. Saya menatap buku hitam di atas meja rias itu dengan saksama, lalu beralih menatap wajah Ibu Retno yang masih memancarkan keangkuhan. Di dalam dunia audit yang saya geluti setiap hari, setiap aturan tertulis selalu memiliki celah, dan setiap sistem yang kaku bisa diruntuhkan dengan cara mengikuti prosedurnya secara mutlak. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga agar intonasi suara saya tetap terdengar lembut dan penuh takzim. Saya mengatakan kepada Ibu Retno bahwa nasihat serta aturan yang beliau sampaikan adalah wujud dari kebijaksanaan seorang sesepuh yang ingin mendidik mental menantunya. Saya berjanji dengan sangat meyakinkan bahwa mulai detik ini, saya akan mematuhi seluruh isi buku aturan tersebut tanpa meleset satu jengkal pun. Mendengar jawaban saya yang begitu tenang dan patuh tanpa ada drama air mata, Ibu Retno tampak sedikit terkejut. Guratan kemenangannya goyah sesaat, sebelum akhirnya beliau berdeham untuk menutupi rasa herannya. Beliau kemudian berdiri dari kursi jati, merapikan kain kebayanya, dan melangkah menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar pergi, beliau mengingatkan bahwa besok pagi tepat pukul 6 seluruh keluarga sudah harus sarapan di meja makan. Pintu kamar tertutup dengan dentuman rapat, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara saya dan Rendra. Rendra langsung menghampiri saya, menggenggam jemari saya dengan tangan yang terasa dingin dan gemetar. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam, memohon maaf karena tidak menyangka ibunya akan bertindak sekejam itu di malam pertama kami. Rendra bahkan berniat untuk menemui ibunya lagi secara diam-diam demi membatalkan aturan tidak manusiawi tersebut. Namun, saya segera menepuk pelan punggung tangannya untuk menenangkannya. Saya menatap Rendra dengan binar mata yang penuh rahasia. Saya berbisik kepadanya bahwa ia tidak perlu merasa khawatir atau repot-repot mendebat ibunya. Sebagai seorang wanita modern yang hidup di antara angka dan logika, saya tahu betul cara menyeimbangkan neraca hak dan kewajiban. Saya meminta Rendra untuk membiarkan saja ibunya bertindak sesuka hati, karena sebuah pertunjukan yang sangat menarik akan segera dimulai esok pagi. Malam itu, di dalam pelukan Rendra, mata saya tetap terjaga menatap langit-langit kamar yang tinggi. Otak saya bekerja cepat menyusun sebuah strategi balasan yang sangat rapi. Ibu Retno mengira beliau baru saja memasang rantai di leher saya, untuk menjadikan saya pelayan di rumah ini. Beliau tidak menyadari bahwa saya akan menggunakan rantai yang sama untuk menjerat leher dan kenyamanan hidup beliau sendiri. Tepat pukul 5 pagi, alarm ponsel saya berdering. Saya langsung beranjak dari tempat tidur, mandi, dan merias wajah dengan sangat teliti seolah-olah saya hendak menghadiri rapat penting dengan jajaran direksi. Saya menyemprotkan parfum beraroma mewah yang lembut namun tahan lama. Namun, alih-alih melangkah ke dapur untuk menyiapkan bahan masakan seperti yang sewajarnya dilakukan oleh seorang menantu baru yang ketakutan, saya justru kembali duduk santai di tepi ranjang sembari memeriksa berkas kantor di gawai saya. Waktu terus bergulir hingga jarum jam menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Dari arah lantai bawah, samar-samar saya mulai mendengar suara langkah kaki Ibu Retno yang mondar-mandir di ruang makan, disusul suara dehaman yang sengaja dikeraskan untuk memanggil saya. Ketegangan di dalam rumah besar kebon sirih ini mulai merayap naik, dan saya tahu, ini adalah saat yang tepat untuk melangkah turun membawa kejutan pertama. Saya melangkah turun melewati anak tangga marmer satu persatu dengan keanggunan yang terjaga. Di ruang makan yang megah, Ibu Retno sudah duduk di kursi kebesarannya, memegang sendok dan garpu dengan wajah yang diliputi ketidaksabaran. Di sebelahnya, Rendra tampak duduk gelisah sembari membolak-balik gawai miliknya, sesekali melirik ke arah dapur yang gelap gulita. Ketika mereka melihat saya berjalan mendekat dengan pakaian kantor yang rapi dan wangi, ekspresi Ibu Retno langsung berubah masai.
Beliau membanting sendok ke atas meja kosong hingga menimbulkan suara dentingan yang nyaring. Dengan suara meninggi, beliau mempertanyakan tanggung jawab saya sebagai menantu baru yang jam segini belum juga menyiapkan sarapan di dapur. Beliau bahkan menyindir bahwa gelar sarjana dan posisi mentereng saya di kantor tidak ada gunanya jika mengurus perut suami saja tidak becus. Rendra mencoba menenangkan ibunya, namun ketakutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya menghentikan langkah tepat 2 meter dari meja makan, menjaga jarak aman yang sengaja saya ciptakan. Dengan wajah yang luar biasa tenang dan senyuman yang sangat tulus, saya menyatukan kedua telapak tangan di depan dada untuk memberikan penghormatan yang paling dalam. Saya mengatakan dengan suara yang lembut namun terdengar sangat jelas di ruang yang sunyi itu bahwa saya sangat mengingat instruksi Ibu Retno semalam tentang posisi saya yang berada di kasta terendah. Saya menjelaskan dengan logis bahwa jika saya masuk ke dapur untuk memasak, menyiapkan piring, atau memotong sayuran, maka tangan saya yang berstatus rendah ini secara tidak langsung akan menyentuh seluruh bahan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh mulia Ibu Retno dan Mas Rendra. Saya juga menambahkan bahwa dalam proses memasak, seorang juru masak wajib mencicipi rasa makanan demi memastikan bumbunya pas. Jika saya mencicipinya, itu artinya saya telah kelancangan memakan hidangan sebelum para sesepuh menyentuhnya. Mendengar argumen saya yang tidak terduga, Ibu Retno seketika tertegun, mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Wajahnya yang semula merah padam karena marah mendadak memucat karena terkejut. Saya tidak memberikan beliau kesempatan untuk menyela. Saya melanjutkan dengan nada penuh penyesalan bahwa demi menjaga kesucian makanan keluarga Hadiningrat dan demi mematuhi aturan sakral dari Ibu Retno, saya memilih untuk tidak menyentuh dapur maupun peralatan makan milik rumah ini. Rendra menatap saya dengan pandangan tidak percaya, cangkir teh kosong di tangannya hampir saja terlepas. Ibu Retno yang mulai tersadar dari keterkejutannya langsung menggebrak meja makan dengan tangan gemetar. Beliau menuduh saya hanya menggunakan aturan itu sebagai alasan picik untuk melarikan diri dari kewajiban domestik dan sengaja ingin menyiksa mertua yang sudah tua agar kelaparan. Saya menggelengkan kepala dengan perlahan, menampilkan ekspresi wajah yang seolah-olah terluka karena niat baik saya disalahartikan. Saya melihat jam tangan mewah saya, lalu berpamitan dengan sangat sopan karena waktu kerja saya sudah hampir tiba. Saya mengatakan bahwa piring-piring kotor bekas Ibu Retno dan Mas Rendra nanti malam akan saya bersihkan setelah saya pulang kantor, sesuai dengan aturan bahwa menantu hanya boleh menyentuh meja setelah semuanya selesai. Saya melangkah pergi meninggalkan ruang makan yang membeku, menyisakan gema langkah sepatu hak tinggi saya yang tegas membelah keheningan rumah kebon sirih. Langkah kaki saya membawa saya keluar dari gerbang tinggi rumah kebon sirih dengan perasaan yang luar biasa lega. Sungguh sebuah kepuasan tersendiri melihat bagaimana sebuah aturan yang dirancang untuk menindas justru menjadi dinding pembatas yang melindungi kebebasan saya. Pagi itu, alih-alih meratapi nasib di sudut dapur yang pengap sambil memakan sisa makanan, saya memilih singgah di sebuah kafe premium di dekat kantor. Di sana, saya memesan secangkir kopi hangat dan sepiring roti panggang beraroma mentega yang menggugah selera. Sambil menikmati sarapan mewah saya dengan tenang di ruangan berpendingin udara, gawai saya bergetar berkali-kali. Ada belasan pesan singkat dari Rendra yang menceritakan betapa kacaunya suasana rumah setelah keberangkatan saya. Ibu Retno mengamuk hebat hingga tensi darahnya naik, sementara Rendra terpaksa berangkat kerja dengan perut kosong karena tidak ada satupun makanan yang tersedia di atas meja mewah mereka. Saya hanya tersenyum tipis membaca pesan-pesan itu tanpa berniat membalasnya. Sebagai seorang auditor, saya sangat memahami bahwa dalam sebuah sistem yang rusak, jika Anda ingin memperbaikinya, Anda harus membiarkan kerusakan itu terjadi secara total hingga puncaknya agar semua orang menyadari kesalahannya. Ibu Retno selama puluhan tahun terbiasa hidup dalam ilusi kekuasaan di mana semua orang harus tunduk dan melayaninya tanpa syarat. Beliau lupa bahwa kepatuhan mutlak dari orang yang cerdas jauh lebih berbahaya daripada sebuah pemberontakan yang kasar. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ketika saya menyelesaikan seluruh pekerjaan audit di kantor.
Saya sengaja tidak terburu-buru untuk pulang ke rumah. Saya memilih untuk mampir ke sebuah supermarket besar, membeli beberapa kebutuhan pribadi seperti sabun, handuk, hingga peralatan makan khusus yang hanya akan digunakan oleh saya sendiri. Saya juga membeli beberapa camilan bergizi tinggi dan susu kotak untuk berjaga-jaga di dalam kamar. Ketika saya melangkah masuk kembali ke dalam rumah besar di kebun sirih itu sekitar pukul 7 malam, hawa suram langsung menyergap indera penciuman saya. Tidak ada aroma wangi masakan malam seperti rumah tangga pada umumnya. Yang tercium justru aroma menyengat dari bumbu mie instan yang murahan dari arah dapur. Tampaknya, ego tinggi Ibu Retno akhirnya runtuh juga oleh rasa lapar yang tidak bisa ditahan lagi semenjak pagi hari. Saya berjalan dengan tenang menuju ruang tengah, meletakkan barang belanjaan saya di dekat tangga. Di meja makan utama, Ibu Retno sedang duduk dengan wajah yang teramat kusut, menatap semangkuk mie instan yang kuahnya sudah mulai mendingin. Di sebelahnya, Rendra tampak mengunyah makanannya dengan ekspresi wajah yang sangat menderita. Begitu menyadari kehadiran saya, tatapan mata Ibu Retno mendadak berubah menjadi setajam silet yang siap menguliti saya hidup-hidup. Beliau menarik napas dalam-dalam, bersiap menyemburkan seluruh kemarahan yang sudah ditahannya sejak pagi. Ibu Retno menggebrak pinggiran kursi jatinya saat saya melangkah mendekat. Dengan suara parau yang bergetar karena menahan amarah yang teramat sangat, beliau menuduh saya sebagai wanita yang egois dan tidak memiliki nurani. Beliau berteriak menanyakan di mana letak etika dan rasa bakti saya sebagai seorang istri sekaligus menantu, yang tega membiarkan ibu mertuanya yang sudah lansia harus mengisi perut dengan mie instan murahan. Rendra hanya bisa menghela napas panjang, meletakkan garpunya dengan lesu sambil menatap saya dengan pandangan memohon agar saya tidak memperpanjang masalah. Namun, saya tetap berdiri dengan tegak, menampilkan raut wajah yang dipenuhi rasa keterkejutan yang amat polos. Saya menutup mulut saya dengan satu tangan, lalu bertanya dengan nada penuh simpati mengapa Ibu Retno sampai harus menyantap makanan instan seadanya seperti itu. Saya bahkan mempertanyakan mengapa Rendra sebagai anak berbakti tidak berinisiatif mengajak ibunya makan di restoran mewah, atau memesankan makanan yang layak. Pertanyaan saya yang membalikkan keadaan itu membuat wajah Ibu Retno semakin merah padam. Beliau membanting mangkuk mie instannya hingga kuahnya sedikit memercik ke meja marmer. Beliau berteriak bahwa Rendra baru saja pulang kerja dalam keadaan yang sangat lelah, dan urusan-urusan domestik seperti menyediakan makanan di rumah adalah mutlak tanggung jawab seorang menantu perempuan. Beliau menuduh bahwa semua argumen saya sejak pagi hanyalah alasan picik untuk menyiksa beliau. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan memutar untuk duduk di sebuah kursi kayu di sudut ruangan, yang jaraknya sengaja saya atur agar cukup jauh dari meja makan utama mereka. Dengan suara yang beralih menjadi sangat serius namun tetap santun, saya mengatakan bahwa Ibu Retno telah salah sangka. Saya menegaskan bahwa saya sama sekali tidak malas, melainkan saya sedang menerapkan prinsip kepatuhan tertinggi terhadap kitab doktrin keluarga yang beliau agungkan sendiri. Saya menjelaskan kembali dengan sangat terperinci bahwa aturan sakral dari Ibu Retno melarang saya untuk mengganggu atau menyentuh proses makan para sesepuh sebelum meja benar-benar bersih. Jika saya masuk ke dapur untuk menyiapkan piring atau memasak makanan untuk mereka, maka batas hierarki itu akan kabur. Saya menegaskan bahwa saya lebih memilih menahan lapar dan dimarahi karena dianggap tidak memasak, daripada saya harus melanggar aturan leluhur keluarga Hadiningrat yang begitu sakral dan dicap sebagai menantu tidak berpendidikan. Ucapan saya yang sangat kokoh dan berlindung di balik tameng aturan itu bagai siraman air es yang membekukan mulut Ibu Retno seketika. Beliau ternganga, matanya melotot namun tidak mampu menemukan satu kata pun untuk membalas argumen saya. Beliau baru menyadari bahwa jebakan yang beliau buat untuk merendahkan saya, kini justru berbalik menjadi tembok tinggi yang mengurung kenyamanan hidup beliau sendiri. Suasana di dalam ruang makan bergaya kolonial itu benar-benar terkunci dalam keheningan yang menyesakkan. Rendra yang melihat ibunya kehabisan kata-kata, akhirnya memilih untuk berdiri dari kursinya dan mencoba menengahi. Dengan suara yang pelan dan tampak sangat kelelahan,
Rendra mengusulkan agar malam ini semuanya menahan diri terlebih dahulu. Ia menawarkan untuk keluar rumah kembali demi membelikan nasi kotak bagi kami bertiga agar masalah perut ini tidak semakin memperuncing keadaan. Saya menatap Rendra dengan senyuman manis yang paling menenangkan, lalu menolak tawarannya dengan sangat halus. Saya mengatakan kepada suami saya bahwa ia cukup membelikan makanan untuk dirinya sendiri dan Ibu Retno saja. Saya menjelaskan bahwa saya sudah mengantisipasi situasi ini dengan memesan makanan sehat khusus melalui aplikasi gawai saya, yang sebentar lagi akan tiba di depan gerbang rumah Kebon Sirih. Saya juga menambahkan bahwa sesuai aturan sakral, saya akan menyantap makanan saya sendiri di sudut area pantry dapur setelah mereka berdua menyelesaikan makan malam mereka dan meninggalkan meja utama. Mendengar keputusan saya yang begitu mandiri dan tidak bisa digoyahkan, Ibu Retno hanya bisa mendengus kencang sembari memalingkan wajahnya yang pucat. Beliau kemudian berdiri dengan langkah yang dihentakkan, meninggalkan mangkuk mie instannya begitu saja, lalu berjalan cepat menuju kamarnya di lantai bawah dan membanting pintu kayu jati yang tebal itu, hingga menimbulkan dentuman keras yang menggema di seluruh sudut rumah. Rendra menatap ke arah pintu kamar ibunya dengan bahu yang merosot, lalu berbalik menatap saya dengan pandangan yang dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Ia berbisik lirih menanyakan sampai kapan saya akan mempertahankan sikap kaku seperti ini, karena bagaimanapun juga wanita yang baru saja membanting pintu itu adalah ibunya yang sudah tua dan berwatak keras. Saya berjalan mendekati Rendra, mengambil belanjaan pribadi saya, lalu menepuk pelan pundaknya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun perdebatan, sebelum akhirnya saya melangkah naik menuju kamar pengantin kami di lantai atas. Malam itu, di dalam kamar yang berpendingin udara sejuk, saya menikmati makan malam saya berupa salad ayam panggang yang segar dengan sangat tenang, jauh dari tatapan sinis maupun komentar merendahkan yang biasanya harus ditanggung oleh seorang menantu baru dalam keluarga feodal. Sembari mengunyah makanan, saya membuka gawai saya untuk memeriksa kembali beberapa detail laporan keuangan kantor untuk esok hari. Saya tahu betul bahwa ketenangan adalah kunci utama dalam memenangkan peperangan urat syaraf ini. Ibu Retno sedang berada dalam puncak emosinya karena ego dan wibawanya yang selama puluhan tahun tidak pernah terusik, kini mendadak goyah oleh kepatuhan ekstrim dari menantunya sendiri. Beliau pasti sedang memikirkan strategi baru di dalam kamarnya untuk memaksa saya tunduk pada kehendaknya pada keesokan hari. Namun, sebagai seorang auditor senior, saya sudah terbiasa memprediksi setiap kemungkinan langkah buruk dari pihak lawan sebelum mereka sempat melaksanakannya. Ketegangan di rumah Kebon Sirih ini baru saja memasuki babak awal, dan saya tidak akan membiarkan diri saya lengah sedikit pun. Ketika malam semakin larut dan Rendra akhirnya masuk ke dalam kamar dengan wajah yang sangat muram, atmosfer di antara kami berdua terasa begitu berjarak. Pertarungan psikologis ini tidak lagi sekadar tentang siapa yang memasak di dapur, melainkan tentang penegangan harga diri dan batas martabat seorang wanita modern di tengah cengkeraman adat usang yang membelenggu. Fajar hari kedua di rumah besar Kebon Sirih itu menyingsing tanpa kehangatan yang semestinya. Biasanya, di dalam sebuah rumah keluarga tradisional, jam 5 pagi adalah waktu di mana gemericik air dapur, ketukan pisau di atas talenan, dan aroma tumisan bawang sudah mulai menyeruak ke seluruh ruangan. Namun, pagi ini dapur keluarga Hadiningrat benar-benar senyap, sedingin dinding batu kolonial yang mengelilinginya. Saya terbangun tepat waktu dengan kondisi tubuh yang sangat bugar. Setelah menyelesaikan ibadah dan doa kepada Allah, saya segera membersihkan diri dan mulai merias wajah di depan cermin besar. Saya sengaja memilih lipstik dengan warna yang sedikit lebih cerah dari biasanya, seolah menegaskan bahwa tidak ada satu jengkal pun dari ketenangan mental saya yang goyah akibat tekanan psikologis di rumah ini. Ketika saya membuka pintu kamar untuk turun, saya melihat Rendra sudah berdiri di selasar lantai atas dengan mata yang tampak agak sembab, tanda bahwa ia tidak bisa tidur dengan nyenyak semalam. Kami berdua berjalan turun bersamaan tanpa banyak bicara. Di ruang tengah, Ibu Retno ternyata sudah duduk di atas sofa jatinya sembari memegang lembaran koran pagi. Namun, fokus pandangan matanya sama sekali tidak tertuju pada berita yang tertulis di sana,
melainkan terus melirik dengan tajam ke arah lorong dapur yang gelap dan kosong. Begitu menyadari langkah kaki kami berdua mendekat, beliau langsung melipat korannya dengan kasar dan melemparkannya ke atas meja kaca. Beliau melontarkan sindiran yang sangat tajam, menanyakan apakah Nona Alia yang berpendidikan tinggi ini kembali memiliki niat untuk membuat seluruh isi rumah menjalankan ibadah puasa paksa untuk hari kedua. Beliau menambahkan dengan nada meremehkan bahwa jika hari pertama kemarin tindakan saya dianggap karena faktor kelelahan setelah pesta pernikahan, maka tindakan mogok di hari kedua ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan yang nyata terhadap orang tua. Saya menghentikan langkah tepat di batas karpet ruang tengah, menundukkan kepala dengan sangat takzim, lalu memberikan salam pagi yang luar biasa sopan kepada beliau. Dengan intonasi suara yang tertata rapi bagaikan seorang profesional yang sedang membacakan laporan keuangan di hadapan Dewan Komisaris, saya membantah tuduhan tersebut dengan sangat halus. Saya mengatakan bahwa saya sama sekali tidak sedang bersandiwara atau melakukan aksi mogok, melainkan saya sedang menjalankan bentuk bakti tertinggi sebagai seorang menantu yang taat aturan. Saya menjelaskan kepada Ibu Retno bahwa semalam suntuk saya kembali membaca dengan sangat teliti lembaran-lembaran di dalam buku hitam yang beliau pinjamkan. Saya menekankan bahwa pada halaman 12, terdapat satu pasal tertulis yang menyatakan bahwa seorang menantu wajib menjaga kesucian dan kebersihan seluruh hidangan yang akan disajikan untuk para sesepuh keluarga. Berdasarkan pasal itulah, saya menarik sebuah kesimpulan hukum keluarga yang sangat logis. Saya mengatakan dengan wajah tanpa dosa bahwa sebagai manusia biasa yang baru saja bangun tidur, saya merasa kondisi fisik dan kesucian diri saya belum benar-benar sempurna untuk menyentuh peralatan memasak yang sakral di rumah ini. Saya khawatir jika tangan saya yang penuh kekurangan ini memaksakan diri untuk memotong sayur atau menyalakan kompor, maka tingkat kesucian makanan yang akan disantap oleh Ibu Retno akan menjadi ternoda. Oleh karena itu, demi mematuhi halaman 12 dari kitab doktrin tersebut, saya memohon izin untuk tetap konsisten menunggu hingga Ibu Retno dan Mas Rendra menyelesaikan urusan sarapan mereka sendiri terlebih dahulu. Ibu Retno seketika berdiri dari sofa jatinya, wajahnya memerah pada menahan gejolak amarah yang mendidih mendengar penjabaran saya. Beliau menunjuk wajah saya dengan jari yang gemetar, menuduh saya sebagai menantu yang terlalu pintar bersilat lidah dan sengaja memutarbalikkan kalimat suci warisan leluhur demi memuaskan keangkuhan saya sendiri. Beliau berteriak menanyakan apakah dengan aturan itu saya bermaksud menyuruh mertua yang sudah beruban ini untuk turun ke dapur dan memasak air sendiri untuk kebutuhan sarapan. Rendra yang berdiri di samping saya semakin panik melihat situasi yang kian meruncing. Ia memegang lengan saya dengan genggaman yang terasa semakin erat, memohon dengan suara yang nyaris berbisik agar saya menyudahi perdebatan ini dan bersedia mengalah sedikit saja demi menjaga kesehatan ibunya. Rendra mengatakan bahwa memasak sarapan sederhana seperti telur dadar atau roti bakar tidak akan menurunkan harga diri saya sebagai seorang auditor senior di kantor. Saya melepaskan genggaman tangan Rendra dengan perlahan namun sangat tegas, lalu membalikkan badan menghadap langsung ke arah bola matanya. Dengan suara yang jernih dan tidak bergetar sedikit pun, saya mempertanyakan mengapa Rendra justru meminta saya untuk mengalah di saat saya sedang berusaha menjadi menantu yang paling patuh di rumah ini. Saya menjelaskan kembali padanya bahwa jika saya memasak telur dadar sekarang, saya harus mencicipi tingkat keasinan bumbunya sebelum dihidangkan. Tindakan mencicipi itu, menurut kitab doktrin Ibu Retno, adalah sebuah pelanggaran berat karena saya dianggap lancang memakan jatah hidangan sebelum sesepuh menyentuh alat makan mereka. Saya menatap Rendra dengan pandangan penuh kekecewaan yang mendalam, mempertanyakan apakah ia sebagai suami justru ingin melihat istrinya dicap sebagai menantu yang tidak tahu sopan santun dan berani berdiri sejajar dengan ibu mertuanya di dapur. Pertanyaan taktis saya itu seketika mengunci mulut Rendra dalam kebungkaman yang absolut. Ia menatap saya dengan pandangan yang campur aduk antara rasa frustrasi dan kekaguman atas keteguhan argumen saya yang tidak memiliki celah hukum sedikit pun. Ibu Retno yang melihat anak laki-laki kebanggaannya kembali tak berkutik menghadapi runtutan logika saya, akhirnya mendengus kencang dengan napas yang memburu.
Beliau memalingkan wajahnya ke arah pintu luar, lalu dengan suara yang sengaja dikeraskan, beliau memerintahkan Rendra untuk segera mengambil kunci mobil dan mengantarnya pergi mencari sarapan bubur ayam atau lontong sayur di luar rumah. Beliau berteriak bahwa keluarga Hadiningrat tidak akan mati kelaparan hanya karena menghadapi tingkah laku menantu baru yang penuh dengan tipu daya angka. Saya memperhatikan punggung mereka berdua yang berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruang tengah menuju garasi mobil. Begitu deru mesin mobil Rendra terdengar menjauh membelah jalanan kebun sirih, saya mengembuskan napas panjang dan melangkah menuju dapur yang sunyi. Sesuai dengan batasan yang saya ciptakan sendiri, saya sama sekali tidak menyentuh piring, gelas, ataupun kompor milik Ibu Retno. Saya mengambil sekotak susu almond dari dalam tas belanjaan saya semalam, menuangkannya ke dalam gelas pribadi, dan menikmatinya dengan ketenangan yang luar biasa di atas sofa empuk ruang tengah sembari melanjutkan membaca berkas kerja saya. Hari ketiga di rumah besar kebun sirih bergulir dengan ketegangan yang semakin pekat, menyerupai kabut tebal yang siap meledak kapan saja. Di kantor, saya menyelesaikan seluruh urusan audit keuangan dengan fokus yang sangat prima, membiarkan urusan domestik rumah tangga berjalan sesuai takdir kelaparan yang dipilih oleh ibu mertua saya sendiri. Sore harinya, saya memutuskan untuk singgah di sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Pusat untuk menjalankan agenda kejutan berikutnya. Saya melangkah ke gerai bahan makanan premium, lalu membeli 2 ekor lobster laut segar yang berukuran sangat besar, sebongkah mentega impor beraroma wangi, beberapa siung bawang putih, serta sebotol kecil sari buah anggur putih untuk bumbu masakan. Saya membawa seluruh bahan makanan mewah itu pulang ke kebun sirih dengan mengendarai taksi daring, tiba tepat saat jarum jam menunjuk angka 7 malam. Begitu saya melangkahkan kaki melewati pintu kayu ruang tengah, indera penciuman saya langsung menangkap aroma yang sangat kontras. Di atas meja makan utama, Ibu Retno dan Rendra sedang duduk berdampingan dengan wajah yang luar biasa muram. Di hadapan mereka hanya tersaji sepiring ikan pindang goreng yang sudah tampak mengering keras, ditemani semangkuk kecil sayur lodeh sisa kemarin yang warnanya sudah berubah kusam. Tampaknya, setelah 3 hari mengonsumsi makanan luar yang tidak higienis, asam lambung Ibu Retno mulai bergejolak, memaksa mereka mengolah bahan makanan seadanya yang tersisa di sudut kulkas. Saya menghentikan langkah, meletakkan tas kerja saya dengan anggun, lalu memberikan salam penghormatan yang sangat sopan dari jarak 2 meter. Sesuai dengan aturan sakral yang tertulis di dalam buku hitam, saya berdiri dengan tenang di dekat pilar rumah, memasang wajah penuh takzim menyaksikan mereka berdua mengunyah potongan ikan pindang yang keras itu dengan sangat menderita. Ibu Retno sesekali melirik sinis ke arah saya, sengaja mendecakkan lidahnya berkali-kali untuk menunjukkan seolah-olah hidangan sederhana itu adalah makanan paling nikmat di dunia, padahal saya tahu betul beliau sedang menahan perih di perutnya. Saya tetap mempertahankan senyuman manis tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang bisa memicu perdebatan kasar. Setelah Rendra meletakkan sendok terakhirnya dan Ibu Retno beranjak menuju ruang tengah untuk menyalakan televisi, barulah saya memulai aksi balasan yang sesungguhnya. Saya melangkah masuk ke dalam area dapur, mengeluarkan seluruh peralatan makan pribadi yang saya beli sendiri, lalu mulai menyalakan kompor gas. Aroma mentega yang meleleh beradu dengan tumisan bawang putih segar seketika menyeruak, mengalir deras membelah udara ruang tengah yang semula pengap oleh bau ikan asin. Ketika potongan daging lobster segar itu masuk ke dalam wajan, keharuman masakan kelas bintang 5 langsung menguasai seluruh sudut rumah kolonial tersebut. Dari arah ruang tengah, saya bisa mendengar suara volume televisi mendadak dikecilkan, digantikan oleh suara dehaman Ibu Retno yang terdengar berulang kali karena tidak mampu membendung rasa penasaran indera penciumannya yang terguncang hebat. Keheningan rumah besar kebun sirih yang biasanya kaku, kini pecah oleh suara desis daging lobster yang menyentuh wajan panas. Aroma gurih mentega dan bawang putih yang saya racik melayang menyusuri lorong, menembus dinding ruang tengah, hingga memaksa Ibu Retno bangkit dari kursinya. Langkah kaki beliau terdengar tergesa-gesa menghampiri dapur. Wajahnya yang semula tampak pucat karena menahan lapar kini berubah menjadi merah padam karena murka yang tidak lagi bisa dibendung.
Beliau berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan berkacak pinggang, menatap saya yang sedang menata potongan lobster merah merona itu dengan sangat apik di atas piring pribadi saya. Matanya melebar, napasnya memburu, melihat kemewahan di atas piring saya yang sangat kontras dengan piring berisi ikan pindang murahan yang beliau santap sebelumnya. Tanpa memberi salam atau basa-basi, beliau membentak dan menanyakan bagaimana bisa saya tega menyantap hidangan mewah itu sendirian sementara mertua dan suami saya berada di meja makan hanya dengan lauk seadanya. Saya meletakkan garpu perak saya dengan perlahan, lalu menyeka ujung bibir dengan serbet kain. Saya menatap Ibu Retno dengan tatapan yang paling polos, seolah-olah saya sama sekali tidak memahami mengapa beliau merasa perlu marah. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh hormat, saya meminta maaf karena telah membuat beliau terganggu, namun saya segera mengingatkan kembali tentang peraturan yang beliau tulis sendiri di dalam buku hitam itu. Saya menegaskan bahwa di dalam aturan sakral tersebut, posisi saya adalah yang paling rendah dan saya dilarang keras untuk duduk satu meja atau menawarkan makanan kepada para sesepuh, karena takut akan melanggar garis kehormatan keluarga. Saya dengan sengaja menunduk, memberikan kesan bahwa saya sedang berusaha menjaga harga diri keluarga Hadiningrat dengan tidak menyodorkan makanan saya kepada orang yang derajatnya jauh lebih tinggi. Saya berujar bahwa lobster ini hanyalah makanan kelas rendah yang tidak pantas menyentuh meja makan utama, dan saya sama sekali tidak berani menawarkan hidangan yang tidak layak ini kepada Ibu Retno. Ibu Retno terdiam kaku mendengar alasan saya yang sangat logis namun menusuk tepat ke jantung egonya. Beliau ingin sekali memaki, namun menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut saya adalah cerminan dari aturan yang beliau paksakan sendiri. Kebohongan demi kebohongan tentang martabat keluarga yang beliau bangun selama puluhan tahun kini runtuh berantakan di hadapan logika saya. Beliau gemetar menahan malu dan lapar, sementara saya kembali mengambil garpu dan melanjutkan santapan saya dengan keanggunan yang tidak terganggu sedikit pun. Rendra yang sedari tadi mengintip dari balik pintu ruang tengah, hanya bisa mematung menyaksikan ibunya yang biasanya perkasa kini kehilangan daya untuk melawan. Ia menatap saya dengan pandangan yang penuh dengan ketakutan sekaligus kekaguman, menyadari bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang tidak hanya cerdas dalam hitungan keuangan, tetapi juga ahli dalam membedah kelemahan manusia. Ibu Retno membalikkan badan dengan kasar dan melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan saya sendirian di dapur yang kini dipenuhi oleh aroma kemenangan. Pintu kamar utama di lantai bawah kembali tertutup dengan hantaman yang sangat keras, menyisakan gema yang bergetar di sepanjang dinding marmer kebon sirih. Di dalam dapur, saya menyelesaikan suapan terakhir daging lobster saya dengan sangat tenang, lalu mencuci bersih seluruh peralatan makan pribadi saya tanpa menyisakan satu pun noda. Ketika saya melangkah kembali ke lantai atas menuju kamar tidur, saya mendapati Rendra sudah duduk di tepi ranjang dengan kepala yang ditumpu oleh kedua telapak tangannya. Atmosfer di dalam kamar pengantin kami mendadak berubah menjadi sangat pekat dan dingin. Begitu menyadari kehadiran saya, Rendra langsung berdiri, menatap saya dengan pandangan mata yang tampak sangat cekung dan dipenuhi kilatan frustrasi. Dengan suara yang tertahan namun bergetar hebat, Rendra menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi hidup di tengah suasana rumah yang menyerupai medan perang psikologi seperti ini. Ia menuduh saya telah bertindak terlalu jauh dan sengaja menyiksa ibunya secara perlahan menggunakan kepatuhan yang ekstrim. Rendra memohon dengan sangat agar saya menyudahi permainan logika ini, melupakan isi buku hitam tersebut, dan kembali bersikap sebagai seorang istri serta menantu yang normal pada umumnya. Ia meminta saya untuk mengalah demi kedamaian, turun ke dapur esok pagi untuk memasak hidangan apa saja yang bisa meredam kemarahan ibunya. Namun, saya tidak membiarkan kata-kata Rendra meruntuhkan posisi tawar yang sudah saya bangun dengan susah payah selama 3 hari ini. Saya berjalan mendekat, meletakkan tas saya di atas meja rias, lalu berbalik menatap lurus ke dalam manik mata suami saya tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Dengan suara yang sangat jernih dan dingin, saya mempertanyakan kembali definisi kata mengalah yang ia ucapkan. Saya menegaskan padanya bahwa selama 3 hari ini, tidak ada satupun kalimat bantahan yang keluar dari mulut saya,
Dan tidak ada satupun aturan di dalam kitab doktrin Ibu Retno yang saya langgar. Saya justru menjadi pelaksana aturan yang paling loyal di rumah ini. Saya melangkah selangkah lebih maju, membuat Rendra terpaksa mundur dan terbungkam. Saya mengatakan dengan tegas bahwa masalah utama di rumah ini bukanlah tentang urusan memasak di dapur, melainkan tentang ketakutan Rendra untuk menghadapi kenyataan bahwa ibunya sedang menggunakan adat usang demi merendahkan martabat istrinya sendiri. Saya menegaskan bahwa saya bersedia mendampinginya karena rasa cinta, namun saya datang ke rumah kebon sirih ini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran kuno abad lalu yang tidak manusiawi. Saya menantang Rendra dengan pertanyaan penutup yang sangat menohok. Jika ia memang merasa sangat kasihan dan khawatir melihat kondisi kesehatan ibunya yang menurun akibat mogok makan, mengapa bukan ia sendiri sebagai anak kandung yang berbakti yang turun ke dapur untuk memasak atau menyiapkan keperluan ibunya? Pertanyaan taktis itu seketika meruntuhkan seluruh argumen Rendra, membuatnya terpaku dalam kebungkaman yang absolut karena menyadari bahwa egonya sebagai laki-laki feodal pun ikut tersentil. Tanpa mampu membalas satu patah kata pun, Rendra berbalik dengan langkah gontai dan memilih keluar dari kamar untuk menenangkan diri di ruang kerja. Malam berganti fajar hari keempat, namun keheningan di rumah kebon sirih terasa semakin mencekam, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak berkeping-keping. Ketegangan psikologis yang terjadi selama beberapa hari terakhir telah mengubah dinamika rumah besar ini secara total. Rendra memilih tidur di sofa ruang kerja dengan wajah yang kian kuyu, sementara Ibu Retno mengurung diri di kamarnya, enggan keluar dan menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya telah lumpuh. Tepat pukul 6 pagi, saya melangkah turun dengan penampilan yang tetap prima dan anggun. Di ruang tengah, suasana tampak begitu sunyi. Namun, pemandangan mengejutkan tersaji di atas meja makan utama. Kitab doktrin keluarga bersampul kulit hitam yang selama ini diagungkan oleh Ibu Retno tergeletak begitu saja di atas meja marmer dalam posisi terbuka lebar, seolah baru saja dibaca dengan rasa frustrasi yang mendalam oleh pemiliknya. Tidak lama berselang, pintu kamar bawah terbuka pelan. Ibu Retno keluar dengan langkah yang tidak lagi seangkuh hari pertama. Wajahnya tampak pucat, sorot matanya yang biasa tajam kini meredup dihiasi lingkaran hitam akibat kurang tidur dan tekanan batin. Beliau berjalan mendekati meja makan, lalu duduk dengan bahu yang tampak merosot lesu. Di seberang meja, Rendra yang baru keluar dari ruang kerja ikut duduk dengan kepala menunduk, tidak berani menatap ibunya maupun saya. Ibu Retno menatap buku hitam di hadapannya, lalu perlahan menggeser pandangannya ke arah saya yang berdiri tenang di dekat anak tangga. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi kalimat sindiran yang tajam. Dengan suara yang terdengar parau dan bergetar menahan gejolak emosi, beliau meminta saya untuk mendekat ke meja makan. Keangkuhan seorang matriark feodal yang selama puluhan tahun tak pernah runtuh, kini tampak mulai retak di hadapan tembok kepatuhan mutlak yang saya bangun. Saya melangkah mendekat dengan ritme yang teratur, tetap menjaga kesopanan yang sempurna tanpa menunjukkan raut kemenangan yang berlebihan. Saya berdiri di sisi meja makan, menanti kalimat apa yang akan keluar dari bibir wanita yang telah mencoba menindas martabat saya sejak malam pertama pernikahan. Rendra mendongak sedikit, menatap ibunya dengan kecemasan yang luar biasa, menyadari bahwa titik jenuh dari seluruh drama keluarga ini telah tiba pada puncaknya. Malam berganti fajar hari keempat, namun keheningan di rumah kebon sirih terasa semakin mencekam, seperti sebuah bom waktu yang siap meledak berkeping-keping. Ketegangan psikologis yang terjadi selama beberapa hari terakhir telah mengubah dinamika rumah besar ini secara total. Rendra memilih tidur di sofa ruang kerja dengan wajah yang kian kuyu, sementara Ibu Retno mengurung diri di kamarnya, enggan keluar dan menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya telah lumpuh. Tepat pukul 6 pagi, saya melangkah turun dengan penampilan yang tetap prima dan anggun. Di ruang tengah, suasana tampak begitu sunyi. Namun, pemandangan mengejutkan tersaji di atas meja makan utama. Kitab doktrin keluarga bersampul kulit hitam yang selama ini diagungkan oleh Ibu Retno tergeletak begitu saja di atas meja marmer dalam posisi terbuka lebar,
seolah baru saja dibaca dengan rasa frustrasi yang mendalam oleh pemiliknya. Tidak lama berselang, pintu kamar bawah terbuka pelan. Ibu Retno keluar dengan langkah yang tidak lagi seangkuh hari pertama. Wajahnya tampak pucat, sorot matanya yang biasa tajam kini meredup dihiasi lingkaran hitam akibat kurang tidur dan tekanan batin. Beliau berjalan mendekati meja makan, lalu duduk dengan bahu yang tampak merosot lesu. Di seberang meja, Rendra yang baru keluar dari ruang kerja ikut duduk dengan kepala menunduk, tidak berani menatap ibunya maupun saya. Ibu Retno menatap buku hitam di hadapannya, lalu perlahan menggeser pandangannya ke arah saya yang berdiri tenang di dekat anak tangga. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi kalimat sindiran yang tajam. Dengan suara yang terdengar parau dan bergetar menahan gejolak emosi, beliau meminta saya untuk mendekat ke meja makan. Keangkuhan seorang matriark feodal yang selama puluhan tahun tak pernah runtuh, kini tampak mulai retak di hadapan tembok kepatuhan mutlak yang saya bangun. Saya melangkah mendekat dengan ritme yang teratur, tetap menjaga kesopanan yang sempurna tanpa menunjukkan raut kemenangan yang berlebihan. Saya berdiri di sisi meja makan, menanti kalimat apa yang akan keluar dari bibir wanita yang telah mencoba menindas martabat saya sejak malam pertama pernikahan. Rendra mendongak sedikit, menatap ibunya dengan kecemasan yang luar biasa, menyadari bahwa titik jenuh dari seluruh drama keluarga ini telah tiba pada puncaknya. Ibu Retno memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang yang terasa sangat berat, seolah-olah sedang mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih tertinggal di dalam jiwanya. Ketika beliau kembali membuka mata, tatapannya tidak lagi memancarkan kilatan amarah, melainkan sebuah pengakuan kekalahan yang mutlak. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau perlahan menutup buku hitam bersampul kulit itu, lalu mendorongnya menjauh ke tengah meja marmer. Beliau mengatakan dengan suara yang pelan namun terdengar bergaung di ruang makan yang sunyi itu, bahwa aturan yang tertulis di dalam buku tersebut sudah tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Beliau mengakui bahwa ketegasan dan kepatuhan ekstrim yang saya tunjukkan selama 4 hari ini telah membuka matanya, bahwa rasa hormat dan bakti seorang menantu tidak akan pernah bisa dipaksakan melalui rantai doktrin kuno yang menindas. Beliau secara resmi menyatakan bahwa kitab doktrin keluarga Hadiningrat itu tidak berlaku lagi di rumah ini untuk selamanya. Mendengar pengakuan mengejutkan dari ibunya, Rendra seketika mendongak dengan mata yang berbinar penuh kelegaan. Beban berat yang menghimpit pundaknya selama berhari-hari seolah lenyap seketika. Rendra menatap saya dengan pandangan yang dipenuhi rasa syukur dan kekaguman yang teramat dalam, menyadari bahwa keteguhan sikap istrinya telah berhasil meruntuhkan tradisi kaku yang selama ini membelenggu kebebasan keluarga mereka. Saya menatap Ibu Retno dengan senyuman yang hangat dan tulus, tanpa ada sedikit pun gurat kesombongan atau kepuasan yang semena-mena atas kemenangan psikologis ini. Saya melangkah mendekat, lalu dengan lembut mengambil buku hitam itu dari atas meja dan meletakkannya kembali ke dalam laci lemari tua, menandakan bahwa babak kelam penindasan adat usang telah resmi dikubur dalam-dalam. Saya kemudian berjalan menuju dapur, namun kali ini bukan sebagai pelayan yang ketakutan, melainkan sebagai seorang wanita merdeka yang berdaulat di rumahnya sendiri. Saya menyalakan kompor, menyiapkan bahan-bahan segar, dan mulai memasak hidangan sarapan yang hangat serta bergizi untuk kami bertiga. Ketika aroma masakan yang lezat mulai memenuhi seluruh ruangan, Ibu Retno dan Rendra berjalan mendekat ke arah dapur dengan gembira. Pagi itu, di rumah besar kawasan Kebon Sirih, kami bertiga akhirnya duduk bersama, sejajar di atas satu meja makan utama yang mewah tanpa ada lagi batasan kasta atau sekat hierarki yang kejam. Kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya baru saja dimulai, membuktikan kepada semua orang bahwa martabat dan kesetaraan seorang wanita modern harus selalu dipertahankan dengan kecerdasan, logika, dan kepala yang dingin demi membangun sebuah keluarga yang benar-benar harmonis atas dasar cinta kasih dan saling menghormati. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kehormatan dan rasa hormat di dalam sebuah keluarga tidak akan pernah bisa dibangun melalui paksaan, penindasan, ataupun aturan-aturan kuno yang diskriminatif. Rasa hormat yang sejati lahir dari rasa saling menghargai, kesetaraan,
dan kasih sayang yang tulus. Menghadapi sebuah ketidakadilan pun tidak harus selalu dengan kemarahan atau kekerasan, melainkan bisa diselesaikan secara elegan dengan kecerdasan, ketenangan logika, dan kepala yang dingin demi mempertahankan martabat diri. Kisah yang baru saja Anda saksikan ini sepenuhnya adalah cerita fiktif yang sengaja dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata dan dekat dengan kehidupan kita, dengan tujuan utama agar kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran moral, serta nilai-nilai kebaikan di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jika Anda merasa senang, terhibur, dan mendapatkan pelajaran berharga dari cerita tadi, yuk berikan dukungan Anda dengan cara menuliskan pendapat Anda di kolom komentar, klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Bercerita agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh makna selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.